Ratna Kencana Choli Pujie lahir di Tanete Baru pada tahun 1812. Meninggal di Lamuru Bone, tanggal 11 November tahun 1876. Dalam usia 64 tahun, makamnya terletak di Tucai Lamuru, Kabupaten Bone. Ratna artinya intan permata, kencana artinya emas, sehingga Ratna Kencana bermakna emas intan permata. Sementara Choli Pujie artinya pucuk daun terbaik. Dengan demikian, Ratna Kencana Choli Pujie menghiaskan emas intan permata bermutu tinggi. Ia juga digelar Arung Pancana Towa, yang artinya bangsawan dari Pancana. Saat ini, Pancana merupakan sebuah desa di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Dahulu, Desa Pancana merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Tanete. Berdasarkan catatan sejarah, Kerajaan Tanete berdiri pada tahun 1552, dengan rajanya yang pertama bernama Datu Golai. Setelah meninggal dunia, Choli Pujie diberi gelar Anumerta Matinroeri Tucai, artinya dimakamkan di Tucai, nama salah satu tempat di Lamuru Bone. Makamnya berdampingan dengan ayahnya di wilayah itu. Dalam lontara menyebutkan, Choli Pujie memiliki hubungan erat dengan raja-raja Bugis, terutama Baru, Bone, Sopeng, dan Rapang. Ayahnya bernama Larumpang Mega, Dulung Lamuru. Dulung artinya panglima wilayah atau daerah. Dalam struktur kerajaan Bone terdiri dari 3 dulung, yakni Dulung Ajangale di wilayah Bone Utara, Dulung Awang Tangka di wilayah Bone Selatan, dan Dulung Lamuru di wilayah Bone Barat. Ketiga dulung tersebut bertugas mengoordinir pertahanan dan keamanan di wilayah masing-masing. Sementara panglima tertinggi di kerajaan Bone, disebut Peta Ponggawae, bertugas menyusun strategi pertahanan dan mengoordinir semua dulung. Ayahanda Choli Pujie, Larumpang Mega, waktu itu memangku jabatan sebagai dulung yang berkedudukan di Lamuru, sehingga disebut Dulung Lamuru. Ia bertanggung jawab tentang keamanan dan pertahanan kerajaan Bone di wilayah barat pada masa pemerintahan lama Pasesu Toapatunru, Raja Bone ke-24, dalam tahun 1812 sampai tahun 1723. Kemudian hari, Larumpang Mega menduduki tahta kerajaan Tanete dalam tahun 1840 sampai tahun 1855. Ibunda Choli Pujie bernama Siti Fatimah Choli Pakue, yakni putri dari Ince Muhammad Ali Abdullah, Kepala Syah Bandar Makassar, pada abad ke-18. Ia orang Melayu yang bekerja sebagai pegawai Belanda masa itu. Ince Muhammad Ali Abdullah dikenal juga dengan gelar Datuk Pabean, karena merupakan pejabat di kantor bea dan cukai di Pelabuhan Makassar. Kakek Choli Pujie ini juga dikenal tokoh intelektual, menguasai banyak bahasa asing, dan memiliki perpustakaan sendiri di Tanete dan Makassar waktu itu. Dengan demikian, Choli Pujie memiliki darah Melayu dan Bugis, utamanya Baru, Sopeng, Bone, dan Sidenreng Rapang. Choli Pujie dibesarkan di lingkungan istana kerajaan Tanete. Ia tidak pernah mengikuti pendidikan di sekolah formal, namun di istana kerajaan Tanete waktu itu memiliki perpustakaan, tempat para keluarga istana belajar menulis, membaca, dan berhitung. Di perpustakaan keluarga ini tersedia buku-buku paket sarana belajar seperti lontara, kitab suci Al-Quran, dan buku-buku lainnya milik Ince Muhammad Ali Abdullah. Disinilah Choli Pujie belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian hari, dia mampu menulis mengekspresikan pikiran-pikirannya tentang sejarah budaya yang berkaitan kerajaan Tanete pada khususnya,
dan kearifan lokal Bugis pada umumnya. Dalam tahun 1811 sampai tahun 1816, Inggris mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan. Pada bulan Februari tahun 1812, Residen Inggris Richard Phillips tiba di Ujung Pandang. Kedatangannya disambut hampir seluruh raja-raja Sulawesi, kecuali Kerajaan Bone, Supa dan Tanete. Ketiga kerajaan ini menolak kehadiran Inggris di Sulawesi Selatan. Daerah-daerah yang telah diduduki Kerajaan Bone seperti wilayah utara kota Ujung Pandang, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai tidak mau dilepaskan oleh Laten Ritapu, Raja Bone ke-23. Pada tanggal 8 Maret tahun 1812, Gubernur Belanda di Makassar, Johan Basar van Wickerman, secara resmi menyerahkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan kepada Residen Inggris Richard Phillips. Phillips kemudian menerapkan berbagai kebijakan, membuka pelabuhan Makassar dan sekitarnya bagi pedagang Eropa yang sebelumnya dibatasi oleh Belanda. Namun tak lama kemudian, pada bulan Juli tahun 1812, Raja Bone Laten Ritapu meninggal dunia di Rompegading, Makassar. Setelah itu digantikan oleh putranya, Lama Pasesu Toapatunru, sebagai Raja Bone ke-24 dalam tahun 1812 sampai tahun 1824. Ia pun menolak kehadiran Inggris di Sulawesi Selatan. Pada waktu inilah Larumpang Mega, ayahanda Choli Pujie, memangku jabatan Dulung Lamuru untuk mempertahankan wilayah Bone Barat dari serangan-serangan tentara Inggris. Konflik antara Bone dan Inggris baru berakhir pada tahun 1816, lantas digantikan kembali oleh Belanda. Namun kembalinya Belanda ditentang sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Tanete, sehingga terjadi ketegangan-ketegangan di wilayah Sulawesi Selatan. Pada masa-masa inilah, Choli Pujie menjalani masa kecilnya di desa Pancana. Konflik-konflik yang terjadi turut memengaruhi kehidupannya. Setelah dewasa, Choli Pujie menikah dengan Latanampare Toapo Apatorang. Dari pernikahannya ini, melahirkan 3 anak, 2 diantaranya perempuan, yakni Wetenriole Siti Aisyah, dan Wegading, dan laki-laki bernama Lama Kawaru. Sebelum melangkah lebih jauh terkait Choli Pujie, akan dijelaskan situasi percaturan politik di Kerajaan Tanete. Pada tanggal 4 Juli tahun 1824, Gubernur Jenderal Baron van der Capellen datang di Makassar untuk menghadiri pertemuan antara pihak Belanda dengan kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Pertemuan dirancang Belanda untuk membuat kontrak dengan kerajaan-kerajaan lokal tentang bagaimana mengatur kembali percaturan politik di Sulawesi Selatan. Meskipun telah menerima undangan, Lapa tahu, Raja Tanete ke-17 salah satu raja yang menentang kedatangan Belanda. Dia tidak akan menghadiri pertemuan itu. Pada tanggal 30 Juli tahun 1824, berlangsung pertemuan antara Belanda dan kerajaan-kerajaan lokal. Kemudian akan ditindaklanjuti pertemuan berikutnya pada bulan Agustus tahun 1824. Sebelum pertemuan lanjutan dilaksanakan, Belanda mengutus seseorang mengantar surat kepada Lapatau agar mengubah sikap politiknya dalam jangka waktu 15 hari. Beberapa hari kemudian, utusan Belanda yang bernama Ince Sariba datang mengajak Lapatau ke Makassar untuk bertemu dengan gubernur Belanda. Namun Lapatau tetap pada pendirian dan sikap politiknya, ia menolak bertemu dengan Belanda. Dalam pertemuan lanjutan pada Agustus tahun 1824 itu, beberapa raja yang tidak hadir, diantaranya Lapatau Raja Tanete, Weh Imani Ratu Arungdata Ratu Bone,
dan Latenri Langka Raja Supa. Akibat penolakan Lapatau, maka pada bulan Oktober tahun 1824, Belanda menyerang kerajaan Tanete, sehingga terjadi peperangan yang dimenangkan Belanda. Benteng Pancana direbut oleh Belanda. Akibat peperangan ini, banyak pasukan kerajaan Tanete yang gugur, sedangkan pihak Belanda gugur Letnan Burger. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, Raja Tanete Lapatau memerintahkan pasukannya mengungsi ke gunung. Sebelumnya, Lapatau memerintahkan Daeng Manesa menemui adiknya Daeng Tenisanga untuk mengambil alih tahta kerajaan Tanete. Daeng Tenisanga kemudian diangkat oleh Belanda sebagai Raja Tanete ke-18 dalam tahun 1824 sampai tahun 1829. Kemudian dipaksa Belanda untuk menandatangani kontrak perjanjian. Beberapa tahun kemudian, ternyata Lapatau diampuni oleh Belanda dan diangkat kembali sebagai Raja Tanete ke-19 dalam tahun 1829 sampai tahun 1840. Ia menggantikan adiknya Daeng Tenisanga. Meskipun demikian, Lapatau tak juga berhenti dendam kepada Belanda. Lantas ia mengambil kembali daerah-daerah Palili yang sudah dipecah-pecah oleh Belanda. Lapatau mengambil alih dengan paksa ke Syahbandaran, menarik pajak dan sewa sesuai aturannya, bukan aturan Belanda. Pada tahun 1826, Lapatau bersama dengan Raja Baru, Sawito, dan Alita berhasil membangun kekuatan militer untuk menyerang kedudukan Belanda. Namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan. Belanda mengirimkan pasukan yang dilengkapi dengan senjata berat di bawah pimpinan Mayor Cheohom van Howerda. Kebenciannya terhadap Belanda tak pernah surut. Bahkan salah seorang putranya yang bernama Daeng Palanggu datang mengamuk di kantor gubernur Belanda di Makassar. Akibatnya, Belanda menuntut agar Lapatau menyerahkan putranya bersama dengan para bangsawan Tanete yang terlibat dalam pengrusakan tersebut. Raja Tanete Lapatau harus menanggung biaya kerugian atas kerusakan itu sebanyak 44.000 rial. Namun Lapatau tidak mengindahkan ultimatum tersebut, sehingga Belanda mengancam akan mengirimkan pasukan ekspedisi untuk menyerang Tanete. Akhirnya pada tahun 1834 Gubernur Jenderal Belanda mengirim pasukan menyerang kerajaan Tanete yang dikomandoi Letnan Kolonel de Stuers. Belanda mendapat bantuan dari pasukan gabungan kerajaan Gowa dan Sidenreng. Dalam serangan ini, Belanda mendapat kesulitan dan kewalahan menaklukkan pasukan Tanete. Oleh sebab itu Belanda mencari strategi dengan memanfaatkan perseteruan antara dinasti Lamadusila dan dinasti Latenri Sesu. Perseteruan kedua dinasti berawal pada masa pemerintahan Weh Tenri Leleang, Raja Tanete ke-15, dalam tahun 1744 sampai tahun 1750. Ketika dia telah uzur, daerah Pancana diserahkan kepada anaknya, Latenri Sesu, sehingga secara hierarkis, daerah Pancana merupakan warisan keturunan Latenri Sesu. Namun ketika Lamadusila menjadi Raja Tanete ke-16, dalam tahun 1750 sampai tahun 1806, daerah Pancana juga dikuasainya. Setelah meninggal, ia digantikan oleh anaknya, yakni Lapatau sebagai Raja Tanete ke-17, dalam tahun 1806 sampai tahun 1824. Perseteruan kedua dinasti inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk bisa menguasai dan mengalahkan Lapatau. Seperti yang dijalankan di kerajaan-kerajaan lainnya, Belanda melakukan politik pecah belah untuk menguasai kerajaan itu. Sementara itu, Larumpang Megadulung Lamuru,
sebagai keturunan dinasti La Tenrisesu, berkeinginan merebut tahta kerajaan Tanete dari penguasaan La Patau, karena kerajaan Tanete utamanya wilayah Pancana, merupakan warisan kakeknya La Tenrisesu. Dengan mempertajam konflik La Madusila dan La Tenrisesu, maka pada tahun 1834, Larumpang Mega Dulung Lamuru membantu Belanda menyerang La Patau. Dalam peperangan itu, La Patau yang merupakan dinasti La Madusila berhasil dikalahkan, sehingga Larumpang Mega menjadi Raja Tanete ke-20 dalam tahun 1840 sampai tahun 1855. Dalam administrasi pemerintahan, Larumpang Mega dibantu oleh putrinya, yakni Choli Pujie. Beberapa tahun kemudian Larumpang Mega menyerahkan kepada putrinya, Choli Pujie sebagai penguasa di Pancana. Itulah sebabnya ia juga bergelar Datu Pancana. Pancana merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Tanete, namun kedudukan Pancana cukup istimewa dibandingkan dengan kerajaan Palili Tanete lainnya. Pancana merupakan daerah otonom dalam kerajaan Tanete. Penguasa Pancana bukan bawahan dari Raja Tanete. Selain itu, Pancana juga memiliki daerah Palili, yakni Baramase. Dan biasanya dalam pemerintahan di kerajaan Tanete, setiap raja yang memerintah senantiasa menyerahkan kepada anaknya menjadi penguasa di Pancana, seperti halnya Larumpang Mega menyerahkan kepada putrinya, yakni Choli Pujie. Sejak itulah, Choli Pujie menempati istana Pancana bersama suami dan anak-anaknya. Istana itu dilengkapi ruang perpustakaan sebagai sarana belajar. Bahkan, Choli Pujie juga bertindak sebagai guru. Ia membuka ruang belajar kepada warga Pancana. Ia mengajar tanpa pamrih demi pendidikan warganya, sehingga pada akhirnya dapat mengubah pola pikir pemuda-pemudi Pancana. Darah Melayunya menjadikan dirinya pandai memainkan tari. Pancana adalah ibu kota kerajaan Tanete, berdasarkan sumber kolonial serta sumber Melayu dan sumber Lontara. Kata Pancana selalu dihubungkan dengan kedatangan Putri Johor Malaysia pada abad ke-16. Pada masa pemerintahan Tomaburuwe Limana, Raja Tanete ke-8, dalam tahun 1597 sampai tahun 1603, suatu hari, ia didatangi seorang perempuan dari Johor Malaysia, dan menyatakan dirinya sedang melakukan eksodus ke beberapa daerah. Kemudian ia memilih kerajaan Tanete sebagai pelayaran terakhirnya. Lantas ia memilih menempati suatu wilayah di sebelah selatan Tanete. Kemudian Pancana atau perahu yang mereka bawa dinaikkan ke daratan sebagai tempat tinggal, dan dari sinilah awal mula penamaan Pancana. Dengan demikian Pancana artinya perahu. Pada masa Choli Pujie menjadi penguasa Pancana, ia juga mempersiapkan putranya La Makawaru sebagai ahli waris yang akan melanjutkan kekuasaannya di Pancana. Namun ditentang oleh ayahnya Larumpang Mega, karena ia menganggap bahwa sikap Choli Pujie selalu menunjukkan kebencian dan menentang Belanda, dan selalu mencampuri sistem pemerintahan yang telah dibuat oleh Belanda. Larumpang Mega ternyata telah mempersiapkan Pancana sebagai Bali Sompa untuk cucu kesayangannya, Weh Tenri oleh Siti Aisyah. Hal itu terbukti ketika pesta pernikahan Weh Tenri oleh Pancana dipersembahkan kepada mempelai laki-laki, La Sangaji Unru, Datu Bake, yakni suami Weh Tenri oleh Siti Aisyah. Sebenarnya tindakan Larumpang Mega itu merupakan campur tangan Belanda untuk menyingkirkan pengaruh Choli Pujie yang dianggap membahayakan kedudukan Belanda. Dengan demikian, sejak pemerintahan Larumpang Mega, kerajaan Tanete secara politik maupun administratif sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda.
Sejak itu pula, benda-benda Arajang Tanete seperti bendera Bolonge diambil dan disimpan oleh Belanda. Dengan demikian, raja-raja yang dipilih oleh Dewan Adat harus disetujui oleh Belanda. Sebagaimana diketahui, pada setiap kerajaan Sulawesi Selatan, umumnya memiliki Arajang, yang dipercayai sesuatu yang turun dari langit bersama Tomanurung. Arajang tersebut biasanya berupa bendera, keris, luku sawah, dan lain sebagainya. Benda-benda Arajang sangat disakralkan oleh masyarakat, karena merupakan legalitas kekuasaan dari seorang raja. Karena itulah, Arajang tersebut harus senantiasa dan dihormati para raja. Hilangnya benda Arajang berarti pudarnya pamor kekuasaan raja. Ketika kerajaan Tanete di bawah kekuasaan Larumpang Mega, sesungguhnya hanyalah bayang-bayang dari kekuasaan Belanda, karena Arajang seperti bendera Bolonge dipegang oleh Belanda. Meskipun beberapa kali Larumpang Mega meminta agar bendera Bolonge diserahkan kepadanya, akan tetapi tidak kunjung diberikan, karena Belanda belum begitu yakin keberpihakan Larumpang Mega kepada Belanda. Itulah sebabnya, Larumpang Mega tidak terlalu serius mengurusi pemerintahannya di kerajaan Tanete. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya bersenang-senang, atau pergi berburu di pedalaman. Pemerintahan umumnya dijalankan oleh istrinya Siti Fatimah Choli Pakue, sedangkan administrasi dijalankan oleh putrinya, yakni Choli Pujie. Pengangkatan Larumpang Mega sebagai Raja Tanete oleh pemerintah Belanda tidak lepas dari usahanya saat ia membantu pihak Belanda untuk melakukan penaklukan terhadap kerajaan Tanete, yang tidak lain adalah pamannya sendiri, yakni Lapatau. Ketika ia memegang kekuasaan dan kendali kerajaan Tanete, ia hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan Belanda, sehingga sama sekali ia tidak memiliki independensi dalam mengelola kerajaan. Pada tahun 1855, ketika Larumpang Mega mulai uzur, ia menyerahkan kekuasaannya kepada cucunya, Weh Tenriole Siti Aisyah, sebagai Datu Tanete ke-21, dalam tahun 1855 sampai tahun 1910. Namun, pengangkatan Witenriole tidak mendapat reaksi yang baik dari rakyat Tanete, sehingga menyebabkan munculnya konflik internal dalam keluarga kerajaan Tanete. Padahal, Choli Pujie sebenarnya lebih berhak atas tahta kerajaan Tanete, karena selama pemerintahan Larumpang Mega, ia selalu mendampingi dalam urusan administrasi kerajaan Tanete. Sebelum diangkat oleh Belanda menjadi penguasa di kerajaan Tanete, Weh Tenriole Siti Aisyah, demi kesetiaannya kepada Belanda, ia berangkat ke Makassar menandatangani perjanjian kontrak yang terdiri 30 pasal. Pengangkatan Weh Tenriole Siti Aisyah menjadi Datu Tanete menimbulkan gejolak politik di kalangan elit kerajaan Tanete. Dewan Adat tidak berfungsi. Weh Tenriole Siti Aisyah menjalankan pemerintahan sesuai kehendak Belanda. Weh Tenriole Siti Aisyah menjalankan pemerintahan di kerajaan Tanete dengan tangan besi. Sesuai pesanan Belanda, ia hanya berfungsi mengetuk palu dan mengamini apa yang menjadi kehendak Belanda. Bagi yang membangkang hanya dua pilihan, menuruti kemauannya, ataukah diperangi. Bersamaan dengan itu, tidak ada lagi hak-hak kekuasaan yang dimiliki oleh Choli Pujie, ia hanya bisa gigit jari. Meskipun kerajaan Tanete dan Pancana telah beralih kepada putri dan menantunya, akan tetapi ia hanya menjadi kaki tangan Belanda. Di bawah daulat Belanda, kehidupan Weh Tenriole Siti Aisyah bergelimang harta dan kekuasaan, dikawal perempuan-perempuan pengasuh, dan bangsawan-bangsawan yang memihak kepadanya. Karakter Weh Tenriole Siti Aisyah yang keras, mendapat dukungan dari suaminya, yang cenderung memaksakan kehendak, merupakan pengkhianatan terhadap nilai kepemimpinan,
menurut ajaran Latoa. Situasi di kerajaan Tanete semakin tak terkendali ketika munculnya ketidakpuasan sejumlah elit politik dan bangsawan. Sisa-sisa pengikut dinasti Lapatau dan pendukung Choli Pujie lantas bergabung melakukan pengacauan. Daeng Kalebong bersama La Combong, pendukung Choli Pujie, menuntut agar intervensi Belanda terhadap kepemilikan sawah-sawah kerajaan yang dikuasai oleh Datu Bake bersama Weh Tenriole agar dikembalikan. Belum lagi selesai pemberontakan itu, muncul lagi pemberontakan yang dilakukan oleh putra Lapatau bernama La Parama, yang didukung oleh penguasa kerajaan baru. Perlawanan kedua kubu ini secara diam-diam mendapat dukungan oleh Choli Pujie yang bermain di belakang layar. Choli Pujie sangat muak melihat kelakuan Belanda mengadu domba rakyat kerajaan Tanete. Puncak pergerakan gabungan pengikut Lapatau dan pengikut Choli Pujie terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 1855. Dalam pergerakan penyusupan ini, berhasil membunuh Gubernur Sulawesi, Kolonel Alexander van der Hart, ketika ia bersama istri dan anaknya datang bermalam di rumah dinas di pusat instalasi militer Belanda di Segeri, Pangkajene Kepulauan. Penyusupan dipimpin Daeng Kalebong dengan membakar instalasi militer Belanda di Segeri. Penyusupan itu dilakukan setelah menerima kode surat rahasia dari Choli Pujie yang menggunakan huruf bilang-bilang ciptaannya. Adapun kronologi pembunuhan Gubernur Sulawesi Kolonel Alexander van der Hart berdasarkan Dagblad van Zuid-Holland en Gravenhage, surat kabar terbitan Den Haag Belanda, edisi tanggal 26, 27 dan tanggal 28 Agustus tahun 1856, memberitakan bahwa pukul 2 dini hari, tanggal 26 Mei tahun 1855, ketika Kolonel Alexander van der Hart bersama istri dan anak-anaknya lagi tidur nyenyak di rumah dinas, seorang penyusup mendekati tempat tidurnya. Kolonel sempat terbangun, lalu mengambil senjata dan menembak si penyusup sehingga melukai perutnya. Namun tiba-tiba penyusup bangkit kembali, lalu menusuk sang kolonel dengan keris hingga tewas. Setelah itu si penyusup segera menyelinap meninggalkan lokasi kejadian. Alexander van der Hart dikenal jago tembak sehingga ia dikirim sebagai gubernur Sulawesi di Makassar. Jago tembak memang tidak pernah mati tertembak, tetapi dapat mati konyol dengan cara lain, bahkan dengan cara yang justru sangat sederhana. Namun tidak disebutkan siapa penyusup yang membunuh sang kolonel. Akan tetapi kejadian itu bersamaan perlawanan gerilya para pengikut Choli Pujie dan pengikut Lapatau yang digerakkan oleh Choli Pujie di belakang layar. Belanda menuduh Daeng Kalebong, La Parama, dan La Combong yang melakukan penyusupan dan pembakaran dan membunuh sang kolonel atas perintah rahasia Choli Pujie. Dalam pergerakannya melawan penjajah Belanda, Choli Pujie tidak melakukan perlawanan secara frontal, namun ia menciptakan satu model huruf rahasia yang disebut aksara bilang-bilang. Aksara ini digunakan Choli Pujie untuk berkomunikasi dengan para pengikutnya untuk melakukan gerakan rahasia dengan menyusup ke sarana-sarana vital Belanda. Pemerintah Belanda menengarai keterlibatan Choli Pujie sebagai arsitek perlawanan rakyat Tanete, sehingga pada bulan Maret tahun 1857, ia diasingkan ke Makassar. Supaya tidak kembali lagi ke Tanete, lantas Belanda memberikan biaya hidup Choli Pujie sebanyak 20 gulden, serta 2 pikul beras setiap bulan. Pengasingan Choli Pujie ditetapkan tanpa surat keputusan resmi pemerintah Belanda di Makassar. Dalam surat Bekers mengatakan bahwa pengasingan ini disebabkan adanya konflik internal keluarga kerajaan Tanete, juga keterlibatannya sebagai dalang pembunuhan gubernur Belanda.
Dalam pengasingannya di Makassar, Choli Pujie aktif menulis yang berisi tentang ketidakadilan dan perilaku politik pemerintah Belanda. Ia pun menulis buku sejarah Kerajaan Tannete, yang juga memuat kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Buku sejarah itu dapat dipandang sebagai kredo atau pernyataan politik Choli Pujie dalam menentang kekuasaan Belanda. Inilah yang membedakan perjuangan Choli Pujie dengan pejuang lainnya lewat perjuangan fisik. Dengan keanggunan berbahasa dan pengetahuan sejarahnya yang mumpuni, berjuang dengan cara yang santun namun dahsyat lewat tulisan-tulisannya. Bahkan Choli Pujie juga menciptakan satu model huruf rahasia yang disebut aksara bilang-bilang yang digunakannya untuk berkorespondensi dengan pengikut-pengikutnya. Sementara itu, B.F. Matthys dalam sebuah suratnya menyebutkan, hampir setiap hari saya mengunjungi seorang ratu Bugis Choli Pujie yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggalku. Ia dikirim di sini oleh pemerintah Belanda dengan alasan politik. Apa yang dikemukakan oleh B.F. Matthys memperlihatkan bahwa sebenarnya Choli Pujie berstatus tahanan politik. Yang ditakutkan Belanda, semakin banyaknya perlawanan rakyat yang terinspirasi dari Choli Pujie yang bisa membahayakan kedudukan Belanda, sehingga Belanda merasa perlu untuk memisahkannya dari lingkungan sosial dan politik kerajaan Tannete. Meskipun mendapat bantuan hidup di pengasingan, namun jauh dari cukup, sehingga pada masa pengasingan di Makassar, Choli Pujie menjalani hari-hari yang sangat memilukan. Selain itu, seluruh tindakan dan gerak-geriknya dimonitoring oleh Belanda. Ia hidup dalam keadaan serba kekurangan dan sangat miskin. Beliau kerap kali berutang dan menjual perhiasannya untuk menutupi biaya hidupnya. Choli Pujie beberapa kali meminta untuk pulang ke Tannete, namun tidak pernah diizinkan oleh Belanda. Dalam masa pengasingan dengan kondisi tersebut, Choli Pujie lantas dikunjungi oleh B.F. Matthys. Sebenarnya B.F. Matthys dan Choli Pujie sudah pernah bertemu pertama kali pada bulan Agustus tahun 1852 di Tannete. B.F. Matthys ketika itu merupakan utusan dari Netherlands Bijbelgenotschap yang diutus untuk melakukan penelitian bahasa Bugis dan Makassar. Ia juga dikenal seorang penerjemah dan ahli bahasa Alkitab Belanda. Namun kedatangan B.F. Matthys ke Sulawesi Selatan bukan dengan tujuan menanamkan benih-benih kolonial, namun ia melakukan penelitian terkait dengan bahasa dan kebudayaan Bugis. Bahkan B.F. Matthys pernah juga bertemu Larumpang Mega, ayahanda Choli Pujie. Ia pun menulis tentang Larumpang Mega sebagai raja yang tidak menghasilkan apa-apa selama menjadi raja di Tannete. Begitulah awal pertemuan antara Choli Pujie dan B.F. Matthys, dan ia mengakui Choli Pujie sebagai perempuan cerdas dan berwawasan luas, terutama tentang sastra Bugis. Bahkan menganggap Choli Pujie sebagai gurunya. Lalu persahabatan itu berlanjut hingga saat pengasingan Choli Pujie di Makassar. Lantas, B.F. Matthys setiap hari mengunjungi Choli Pujie dan meminta bahan, serta menjadi narasumber tentang aspek bahasa dan karya sastra Ila Galigo. Choli Pujie menyanggupi permintaan B.F. Matthys. Dengan catatan, ia mendapat balasan yang setimpal, sebab pada saat itu ia sangat membutuhkan biaya untuk bertahan hidup. Perhiasan miliknya telah habis terjual. Kemudian ia bersama B.F. Matthys mengumpulkan naskah-naskah yang masih bertebaran di kampung-kampung, lalu menyalin menjadi sebuah buku yang dikenal Ila Galigo, yang dikerjakan selama 20 tahun. Dalam tahun 1859, Choli Pujie diizinkan oleh Belanda ke Tannete untuk menghadiri pemakaman ibunya, Siti Fatimah Choli Pakue. Pada bulan Juni tahun 1861,
Choli Pujie kembali mendapatkan izin untuk mengunjungi putrinya, Arung Ataka, yang pada saat itu sakit keras. Dalam perjalanan itu, ia masih sempat bertemu BF Metis, yang sedang melakukan penelitian di daerah Lompengang Sopeng, tempat tinggal putri Choli Pujie. Pada bulan Oktober tahun 1861, barulah ia kembali ke Makassar, dan membawa cucunya yang bernama Weh Pateke Tana, yang kelak menjadi Raja Tanete ke-23, dalam tahun 1919 sampai tahun 1928. Ia menggantikan ibunya, Weh Tenriole Siti Aisyah. Di pengasingannya Makassar, selain menulis, Choli Pujie menghabiskan hari-harinya mengajar cucu dan anak-anak di sekitar rumahnya di Makassar, seperti membaca dan melakukan Al-Quran, serta cara membaca lontara Bugis. Pada bulan Juni tahun 1862, Choli Pujie kembali diberi izin mengunjungi Maros, menghadiri pemakaman pamannya, Daeng Mamangung. Pada November tahun 1866, Weh Tenriole Siti Aisyah Datu Tanete mendatangi Gubernur Makassar dan meminta agar ibunya Choli Pujie diizinkan bisa kembali ke Tanete. Namun permintaan itu ditentang oleh Belanda. Barulah 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1867, Choli Pujie mendapat izin untuk pergi ke Tanete. Akan tetapi masalah internal keluarga belum terselesaikan. Ia kembali berselisih dengan keluarganya. Kemudian ia meninggalkan Tanete dan pergi ke rumah anak-anaknya di Mario Riwawo, Sopeng, dan Lamuru Bone. Hingga masa-masa akhir hidupnya, dalam tahun 1870-an, Choli Pujie masih menyempatkan diri menjadi narasumber bagi peneliti-peneliti dari luar negeri yang melakukan penelitian sejarah dan kebudayaan di Sulawesi Selatan. Berikut beberapa hasil perjuangan Choli Pujie. Di antaranya, Choli Pujie sebagai penyalin dan editor naskah Ila Galigo. Ketika Choli Pujie menetap di Makassar, hampir setiap hari Metis mengunjungi dan berdiskusi ataupun mendapatkan informasi yang ia perlukan. Atas kerjasama Choli Pujie dan BF Metis ini, sehingga lahirlah cerita La Galigo. Dengan demikian, catatan kebudayaan Bugis dapat terselamatkan dan bisa kita baca hingga sekarang. Choli Pujie sebagai penulis sejarah kerajaan Tanete dengan lengkap. Ia menulis sejarah kerajaan Tanete, yang disebut Lontarana Tanete. Naskah ini juga tersimpan di Leiden, Belanda, sejak tahun 1883. Choli Pujie sebagai penyalin Latoa. Latoa merupakan sejenis lontara berbahasa Bugis dari Tanah Bone. Latoa berisi tentang petua-petua dari raja dan dari orang bijaksana dari zaman dahulu, termasuk kisah Kajau Lalidong, salah seorang diplomat dan pencipta tatanan sosial dan pemerintahan di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan, seperti adat, bicara, rapang, dan wari. Bahkan Latoa ini dijadikan tuntunan bagi penguasa di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan, terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Naskah lontara hasil perjuangan Choli Pujie tersebut masih tersimpan dengan cermat di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Selain itu, Choli Pujie juga menciptakan aksara bilang-bilang sebagai alat komunikasi rahasia bersama pengikut-pengikutnya dan kode rahasia dalam melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Pada akhirnya, perempuan legendaris itu mengembuskan nafas terakhirnya pada November tahun 1876 dan dimakamkan di Tucai Lamuru, Kabupaten Bone. Untuk menghargai jasa dan pengabdiannya, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Bintang Budaya Parama Dharma pada tanggal 13 Agustus tahun 2013. Bahkan, jika menelusuri perjuangannya,
Coli Pujie layak dianugerahi sebagai pahlawan nasional, karena selain melestarikan kebudayaan, juga melakukan gerakan perlawanan, menentang penjajahan Belanda.